Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hawa, saya dari kelas 11 MIPA 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Azahra Setiawan dari kelas 11 MIPA 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Fadin Nusaumi dari kelas 11 MIPA 6. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, serta biasanya mereka mempunyai vakuola yang cenderung lebih kecil bahkan tidak ada. Karena tidak memiliki dinding yang keras, sel pada hewan pun bentuknya sangat bervariasi. Berikut ini adalah penjelasan dari sel hewan dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsi dari membran sel ini sendiri yang pertama melindungi sel, yang kedua penerima rangsangan dari luar, dan yang terakhir adalah mengatur keluar dan masuknya zat. Yang kedua ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi sebagai tempat pemeliharaan bentuk sel dan tempat peletakan organel. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai tempat sintesis RNA dan DNA. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat sintesis dan juga sebagai tempat sekresi protein, lipid, dan juga metabolisme karbohidrat. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Yang keenam yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis polipeptida dan juga sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh yaitu badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk modifikasi dan juga tempat transport makromolekul serta pembentukan lisosom. Yang kedelapan yaitu lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna makanan dengan melakukan fagositosis dan juga berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel-organel yang rusak atau biasa disebut dengan autofagi. Yang kesembilan yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan juga sebagai tempat perubahan energi kimia makanan menjadi ATP. Selanjutnya nomor 10 yaitu vakuola. Vakuola adalah segala jenis macam kantung yang terdapat pada sel. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat makanan berupa sukrosa dan garam mineral. Vakuola juga berperan sebagai penimbunan sisa metabolisme, misalnya getah pada batang tumbuhan karet. Selanjutnya nomor 11 sentriol. Sentriol disusun oleh mikrotubulus yang berfungsi sebagai kutub-kutub pembelahan pada saat pembelahan sel. Selanjutnya nomor 12, sentrosom. Sentrosom dapat dijumpai hanya pada sel hewan. Sentrosom merupakan tempat munculnya benang-benang gelondong ketika pembelahan sel. Fungsi sentrosom yaitu mempertahankan jumlah kromosom selama proses pembelahan sel secara mitosis. Nomor 13 yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen adalah jaringan serat protein sitoskeleton terkecil yang berfungsi sebagai jalur untuk pergerakan protein motorik yang disebut miosin atau pembentuk filamen. Fungsi dari mikrofilamen adalah mengatur alur pembelahan sel dan menyekresikan zat ekstraseluler berupa gel pada permukaan membran sel. Ada juga endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat dari luar ke sel, sedangkan eksositosis adalah peristiwa mengeluarkan zat padat atau tetesan cairan dalam sel melalui membran.